pagi. Selamat pagi. Bergabung lagi di kelas Pemuda bersama kami lagi. Selamat datang untuk yang mungkin baru pertama kali bergabung. Kalau ada, kita mau lanjut dengan pelajaran ketiga. Baik, mari Sekarang kita. pelajarannya kembali soal Oh kuat. iya, sebenarnya kesatuan lalu udah Iya, belajar udah tapi belajar ini juga. karena masih kejadian jadi ada menyinggung ke keluarga lagi seperti kesatuan kemarin ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Kami bersyukur Bapa di surga, Tuhan memberi kekuatan kesehatan. Sekarang kami mau belajar firman Tuhan dalam kelas sekolah minggu. Sertai kami, sertai hati pikiran kami, supaya kami bisa mengerti firman ini dan bisa melakukan dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa, amin. Nih, judulnya Tuhan memberiku keluarga. Mungkin kalau dulu waktu di usia-usia kelas kecil gitu ya, kalau ada judul pelajaran kayak gini yang kebayang adalah orang tua gitu ya. Iya, kakak, adik. Tapi kayaknya kalau udah di pemuda bisa bergeser sedikit lah ya konteksnya. Karena persiapan untuk Membentuk keluarga membentuk justru keluarga. ya. Jadi dimulailah gitu pelajaran ini dengan menjelaskan keluarga yang menurut Alkitab itu yang kayak gimana gitu. Karena ada banyak model atau dasar untuk bikin keluarga itu nggak hanya Alkitab. Tapi kita mau lihat yang sesuai Alkitab. Makanya dasarnya dari Kejadian 2 ayat 18 sampai 25 ya. Yang pertama itu bicara tentang siapa perempuan dalam keluarga. Memang kalau lihat dari ayat 18 sampai ke 20 sih itu dijelaskan bahwa Allah juga melihat manusia itu tidak baik kalau seorang diri. Itu di ayat 18. Karena itu Allah bilang, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Jadi nggak cuma nolong aja gitu. Tapi ada yang ke belakangnya ini yang juga penting, yang sepadan gitu. Nah lalu diciptakanlah. Sebetulnya sebelum perempuan ada sih penciptaan yang lain gitu ya. Di ayat yang kita, 19 dan 20 ini ya. Kita bahas di kemarin gitu ya, seperti penciptaan. Nah, jadi Tuhan membawa binatang-binatang kepada Adam. Dan ternyata tetap Adam merasa nggak ada nih. Binatang kok sepasang, saya kok enggak gitu. Iya, ternyata nggak bisa gitu ya. Nah, sehingga lalu Tuhan menciptakanlah si penolong ini. Yaitu ya perempuan. Dan memang dibentuknya unik ya, karena kalau teman-teman nanti baca ulang Kejadian 1, penciptaan hewan-hewan itu, binatang-binatang itu bukan dari rusuk. Nah ini dari rusuk ya. Nah karena diciptakan dari perempuan, ada konsekuensi terhadap hubungan antara laki-laki dan perempuan gitu ya, karena ada penciptaan itu. Nah apa konsekuensinya untuk laki-laki secara khusus? Kalau misalnya di penciptaan itu di ayat 23 dibilang mereka jadi satu daging, berarti kalau yang satu sakit, yang satu merasakan sakit. Bukan maksudnya ikutan sakit, jatuh sakit gitu ya. Jadi secara kejiwaan bisa ikut bersimpati, merasakan gitu ya. Merasakan, nggak terus jadi kamu sakit, ya udah urus sendiri lah gitu. Minum obat lah sendiri gitu. Tapi kan dibantu ya, diurus gitu. Dikasihi kan. Nah laki-laki harus mengasihi perempuan itu seperti gitu, seperti tubuhnya sendiri, karena dia menjadi satu dengan perempuan itu. Jadi bukan karena dipertemukan terus disia-siakan gitu ya bahasanya. Nah kalau dari sisi perempuannya sendiri sih, karena tadi dibilang di ayat yang ke-21 itu ayat 18 itu kan Tuhan bilang penolong yang sepadan. Buat saya ini berarti perempuan harus menyiapkan diri menjadi penolong yang sepadan. Bagaimana caranya?
ya macam-macam. Tapi yang paling utama buat saya mengenai kerohanian si perempuan ya. Jadi perempuan harus pemudi nih, melatih diri, rutin baca Alkitab, rutin berdoa, bukan doa yang sekedar apa ya, buat makan doang, buat bangun tidur, sebelum tidur gitu. Tapi belajar peka, mendoakan orang lain, mendoakan gereja misalnya, itu buat saya sangat membentuk kerohanian, karena nanti kita akan menjadi penolong nih untuk suami kita, artinya kita akan mendoakan dia banyak, mendoakan anak-anak gitu ya. Jadi minimal itulah. Kalau misalkan punya kesempatan sekolah, tambah wawasan, itu juga sangat baik buat saya. Karena kan bisa jadi suami kita tuh nanti bekerja, lingkungan kerjanya dan rekan kerja itu kan butuh wawasan gitu ya. Walaupun misalnya nanti kita jadi ibu rumah tangga, ya nggak terus tutup mata terhadap kondisi terus lah bingung ya gitu. Nanti jadi nggak sepadan lama-lama kan bingung ya. Yang satu berusaha memberi dengan segala kekuatan dan pengetahuan gitu ya. Yang satu lagi udahlah terima aja. Ya itu. Jadi waktu ya sempat beberapa waktu lalu kan ada kayak cibiran gitu ya. Saya ingat ada artis yang penyanyi itu yang baru lulus sekolah di luar negeri, berprestasi pula. Terus ada komentar dari netizen yang budiman itu yang bilang, ngapain sih perempuan sekolah tinggi-tinggi nanti juga cuma di dapur. Ini kan dalam rangka menjadi penolong yang sepadan ya. Kalau dalam pandangan kita, bukan sekedar bahwa dia mencari prestis harus sekolah di luar negeri gitu, tapi kita mau berpikir ke sana gitu. Kalaupun nanti ada yang kuliah sampai doktor, berarti itu akan yaitu berpadanan dengan suaminya, dengan laki-lakinya. Dan yang laki-laki juga nggak usah minder karena saya mah tamatan SMA, istri saya dokter, santai aja sih. Memang kalau bisa, logikanya bisa mengikuti, kita juga nggak harus ikutan kuliah. Tapi kalau Tuhan mau supaya dua-duanya kuliah, ya jangan terus jadi dibatasi gitu membatasi ya. juga. Nah, kesepadanan itu saling mendorong gitu jadinya. Cara yang lebih baik buat dua-duanya. Nah, terus kayak tadi yang saya singgung di awal, kalau untuk kelas pemuda-pemudi ngomongin Tuhan memberiku keluarga, kita agak otomatis gitu ya berasumsinya calon istri atau calon suami. Ya. Dan apa sih yang dibilang oleh Alkitab? Apakah kita tuh perlu mencari gitu? Karena kan apa istilahnya, kalau laki-laki tuh ada kayak insting memburu gitu. Apakah si calon istri ini harus diburu gitu, dicari gitu? Yang istilah itu Pak, koleksi, seleksi, resepsi gitu? Wah, saya malah baru tahu. Mohon maaf loh. Dulu saya nggak suka buru-buru. Aduh. mau bilang jumlah mantan, tapi nanti kita membahas hal yang lain. Tapi kira-kira itu ya. Jadi tadi poinnya itu, kalau lihat dari kitab Kejadian lagi, tapi ini agak pindah ini ya ke kitab Kejadian ayat 22 bilang bahwa Allah membawa perempuan itu kepada manusia, kepada laki-laki. Jadi bukan laki-laki yang berusaha untuk mencari pasangannya, tapi Allah membawa pasangannya itu ke hadapan dia. Jadi secara mendasar, kalau Tuhan sudah menentukan, dia akan mempertemukan, bukan terus harus gelisah gitu ya, cari-cari terus gitu. Yang perempuan kok kayaknya posisi perempuan jadi gimana? Pasar aja menanti gitu. Ya itu yang tadi Bu Vivi sempat bilang, doanya juga harus kencang. Soalnya ada hubungan antara kedewasaan, kesiapan secara rohani dari
perempuan untuk bisa terima pasangan yang sudah Tuhan siapkan juga. Iya, betul. Jadi jangan terus jadi panik gitu kalau misalkan di usia tertentu masih belum punya pacar, masih kayaknya teman-teman udah pada nikah, saya kok belum gitu. Karena kita kembali ke Alkitab berkeyakinan ini Tuhan yang mempertemukan gitu ya. Dan balik lagi harus peka pimpinan Tuhan. Kalau misalkan gimana caranya bisa peka, ya kembali ke pelajaran-pelajaran lalu soal peka pimpinan roh itu ya. Ya harus lebih sering berkomunikasi dengan Tuhan gitu. Nah memang kadang-kadang kita juga bisa ngelihat kayaknya cocok sama si A, tapi misalnya nih ada kasus nih ya, seorang pria misalnya cocoknya sama si A, perempuan A gitu, tapi tahu-tahu kok nikahnya sama si B sih gitu. Nah istilahnya apa sih, ngejagain jodoh orang gitu ya. Kalau di bahasa lihat-lihat di internet gitu ya, di sosmed. Nah tapi kita juga pernah lihat nih ada yang kasusnya begitu di Alkitab, mirip-mirip lah ya gitu, walaupun nggak persis gitu ya. Di Kejadian 29 itu ada cerita yang umum juga ya, umum dikenal. Waktu Yakub yang Israel itu, Yakub sebelum dia jadi satu bangsa besar, dia nikah dengan perempuan namanya Rahel. Tapi sebelum mereka menikah, Yakub itu secara licik dinikahkan oleh bapaknya, Rahel ya. Bapaknya Rahel dan Lea, ini perempuannya, dinikahkan secara licik dengan Lea oleh Laban itu. Dan itu kan jadi sebetulnya siapa sih yang dicintai oleh Yakub, kan udah dibilang di Alkitab Rahel ya sebetulnya. Jadi walaupun dia menikah dengan Lea dengan cara yang bisa dibilang licik itu, bukan berarti terus rencana Tuhan gagal gitu ya. Iya. Bisa memang dimanipulasi gitu. Tapi rencana Tuhan nggak bisa digagalkan. Nanti kita memang bahas detail pernikahannya. Tapi kira-kira secara garis besar yang mau dipersatukan oleh Tuhan sebetulnya itu sejak awal itu adalah Yakub dengan Rahel. Dan memang Tuhan tetap bekerja sih, sekalipun Yakub menikahi Lea, Tuhan juga memberi berkat keturunan gitu ya, bahkan semua anak-anak Yakub kan menjadi suku Israel gitu. Jadi dan sekalipun Yakub seperti kurang mengasihi Lea, tapi justru Lea dikasih keturunan. Itu anaknya lebih banyak ya. Itu berkat yang lain. Ya makanya tadi saya bilang kita akan bicara soal lebih detail karena kasusnya memang lumayan kompleks ya soal itu. Tapi kira-kira rencana Laban untuk membuat pernikahan anaknya Lea itu ternyata Tuhan izinkan terjadi, tapi Tuhan juga dorong supaya terjadi pernikahan yang sesuai kehendak Dia antara Yakub dengan Rahel. Nah jadi teman-teman juga nggak usah merasa, kemarin sempat ngobrol sih di grup kelas pemudi ya, ada yang udah pacaran 7 tahun terus bubar gitu, terus ya ampun kayak buang waktu gitu ya. Enggak sih kalau menurut saya, tapi itu memperjelas aja rencana Tuhan gitu. Bukan si ini pasangan yang tepat gitu, tapi Tuhan akan pertemukan dengan yang lain begitu. Saya kok kalau ini ya Bu, kalau pernyataannya membuang waktu itu apa ya, itu kayak satu pandangan bahwa pengalaman itu jadi nggak perlu. Pengen langsung bypass ya gitu ya, jalan tol gitu ya, nggak sepanjang itu juga mungkin gitu ya. Maunya setahun atau nggak nyampe 2 tahun udah ketahuan gitu, nggak nyampe 7 tahun deh gitu. Nah buat saya nih ya, buat saya itu satu cara berpikir yang nanti kalau kita berpikir gitu, jangan-jangan kita juga akan dipertemukan dengan orang yang berpikiran sama.
gitu kira-kira nih, kira-kira itu kita akan bertemukan dengan orang yang berpikiran sama, dengan gaya pikirnya yang sama. Karena kan nanti akan ada di satu rumah yang itu kalau terlalu ekstrim ininya, perbedaannya, dan gak bisa terima, lumayan pusing gitu ya. Capek ya. Dulu dosennya saya pernah bilang dia dengan istrinya itu beda tipe karakter. Yang satu istrinya senang buka pintu rumah, orang-orang diajak masuk, semua yang lewat disapa, suaminya tuh yang tutup pintu gitu, bicara seperlunya gitu. Kalau orang udah di dalam rumah ya nggak mau kan dia ngobrol gitu. Tapi bukan atas kerelaan hatinya mengundang orang gitu ya sebetulnya. Waktu pas bulan madu, mereka orang Korea, tahu juga ya itu ya. Mereka orang Korea terus ke Amerika bulan madu, nggak dapat berkat. Terus di Amerika si istrinya buka jendela, gitu ya. Ceria banget lah. Suaminya teh tutup malu ini ya. Tapi mereka bertahan sampai anaknya 3. Oh iya. Ya karena memang dari Tuhan sih gitu. Ya, walaupun ada juga yang ekstrim kayak gitu bedanya, ya tetap bertahan bersatu karena dan dari setelah Tuhan. 25 tahun yang kayak gitu saya bilang bahwa tidak cocok gitu. Kayak itu loh, kayak ada pemusik yang itu ya, gospel juga ya. Oh iya. Emigran ya. Siapa sih? Iya pernah Emigran juga berpisah Emigran dari suami. Kan konyol ya, udah pelayanan terus berpisah. Di Indonesia juga ada sih ya pendeta yang gitu. Ya, lagunya terkenal lagi, aduh ampun dah. Tapi intinya sih kalau kita berprinsip ya pasangan yang dari Tuhan itu pasti yang terbaik. Amin. Nah kita bagian kita ya menjalani seperti yang tadi ya udah dipastikan sepadan ya, jadi harus bergeraknya bersama-sama supaya tetap terus sepadan. Nah memang salah satu ciri yang paling utama juga kalau kita mau tahu apakah si pacar nih adalah orang yang dari Tuhan, apakah dia mau bersama-sama semakin dekat dengan Tuhan, dengan kita ya. Jadi misalnya kalau kita bisa berdoa bareng, belajar firman Tuhan bareng, itu buat saya sih satu clue yang tegas juga. Pengalaman kita sih. Iya, walaupun maksudnya jadi harus jadi pemusik gereja dulu, harus sekolah di STT. Enggak sih, bukan begitu juga. Ada banyak orang di luar sana yang bisa sama-sama sharing Alkitab gitu ya, suami istri. Dan kalau itu bisa dimulai sejak masih pacaran, itu baik untuk menjaga juga, supaya kalau bicara pacaran yang sehat tuh bisa nyambung juga, enggak yang satu ngarahin ke sini, yang satu lagi pikirannya ke Alkitab, ya gelap dan terangan itu bisa bersatu begitu ya. Atau kalau misalkan waktu itu pernah dengar nasihat juga, kalau kayak saya berpacaran tapi dengan yang tidak seiman, gimana nih Tuhan? Ada yang waktu itu pengkhotbah gitu bilang, itu nggak usah ditanya sama Tuhan juga gitu ya, karena udah pasti bukan dari Tuhan gitu. Kita udah sempat bahas ya beberapa minggu lalu, harus seiman gitu, bukan masalah seagama doang atau satu KTP-nya sama gitu ya, agama diisi kolom yang sama, tapi bahkan itu ya, bahkan seiman gitu. Jadi benar-benar dua-duanya harus anak terang gitu. Jadi teman-teman tolong jangan membuka celah untuk mempertimbangkan calon pacar yang nggak seiman gitu. Buat saya sih janganlah gitu. Dulu saya itu pernah udah cerita juga ya, pacaran dengan yang nggak seiman, terus ketemu dengan pendeta, terus ceritanya mau curcol gitu kan pendeta. Udah punya pacar, udah pendeta, tapi belum seiman gitu. Oh ya udah putusin aja. nggak pakai empatinya gitu. Oh ya udah didoakan terus enggak. Putusin aja. Udah salah jalan soalnya, jelas itu. Dan sayangnya nggak diikutin waktu itu ya. Masih berlama-lama dengan perasaan. Itulah.
Jadi makanya kalau saya prinsipnya jangan buka celah gitu, jangan mulai berpikir oh dia baik, dia menarik, dia begini, dia gitu, udah cut aja, begitu kasih udah cut gitu, supaya ya kita tetap kembali Tuhan pasti memberi gitu yang sepadan, dan itu pasti yang terbaik gitu ya. Dan sebetulnya bukan pasti memberi ya, sudah memberi kan pasangan itu. Kecuali kalau di antara teman-teman ada yang itu kasus anomali sih. Tuhan Yesus bilang bahwa ada yang memang nggak menikah, tapi nggak semua dibilang akan gitu. Paulus termasuk di antaranya mungkin ya, karena dia sudah punya visi untuk melayani Tuhan dan dia tidak mau merasa dibebani oleh urusan-urusan keluarga. Oleh karena itu dia memilih selibat gitu ya. Nah, tapi balik lagi Tuhan Yesus juga bilang nggak semua orang bisa ambil pilihan itu. Jadi kalau sama teman-teman masih mendoakan pasangan hidup, ya teruslah berdoa kalau belum dipertemukan. Kalau sekarang sedang menjalani hubungan pacaran, tetap juga berdoa. Apakah ini yang Tuhan sekarang waktunya Tuhan pertemukan gitu, atau gimana? Begitu. Oh ya, dan kemarin seperti biasa nasihat saya adalah berpacaranlah secara inklusif, jangan eksklusif. Selalu bawa pada lingkungan, termasuk apalagi keluarga rohani ya. Dan jangan segan untuk tanya itu ya, tanya kalau ini boleh nggak sih, itu boleh nggak sih gitu. Kalau ini gimana sih? Tanya ke orang yang dianggap punya kerohanian lebih tinggi gitu. Ke kita boleh kalau ngerasa kurang rohaninya, tanyalah ke yang lebih, tanya ke yang lebih paham gitu. Karena ini kan menikah itu pilihan penting. Kalau saya pernah baca tuh pilihan penting kedua. Kalau pilihan pertamanya adalah terima Tuhan Yesus. Nah, pilihan penting keduanya adalah memilih pasangan hidup, bertemu dengan pasangan hidup ini gitu. Jadi jangan tutup diri ya. Ada apa nih? Maaf. Ini sedang TK virtual. Jadi ya teman-teman jangan menutup diri kalau ada pacaran tuh cuma mau berdua aja, kemana-mana berdua. Enggak, minimal keluarga dan keluarga rohani perlu tahu. Itu aja kali ya dari kami. Kalau ada yang mau ditanya seperti biasa boleh menghubungi kita di grup atau di chat Japri. Oke. Baik, saya akan berdoa. Mari. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk materi pelajaran hari ini. Terima kasih karena kami lagi-lagi boleh membantu teman-teman pemuda, mengingatkan mereka mengenai pasangan hidup. Biarlah mereka boleh berjalan dalam kehendak Tuhan, mereka boleh dengar-dengaran terhadap suara Tuhan. Kami percaya Tuhan mempersiapkan pasangan hidup yang seiman, yang sepadan dengan mereka untuk murid-murid kami. Dan biarlah kalau saat ini ada teman-teman yang masih bergumul, yang masih ragu apakah Tuhan akan menyediakan teman hidup atau apakah mereka sedang menjalani hubungan dengan orang yang tepat, biarlah kiranya Tuhan juga boleh berbicara secara pribadi kepada mereka, sehingga mereka boleh tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam diri mereka masing-masing. Sampai saat itu Tuhan, sampai mereka boleh bertemu dengan orang yang tepat, biarlah kiranya semua murid kami juga boleh mempersiapkan diri, terus setia membaca firman Tuhan, terus setia berdoa, karena ini akan menjadi dasar ketika mereka berkeluarga nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akhiri pelajaran hari ini. Kami mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami, dan kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Dan selamat beribadah. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.